Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Di dalam radiasi gelombang elektromagnetik terdapat materi perambatan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perambatan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus melewati ruang. Teori ini dikemukakan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1831 sampai dengan 1879. Pada tahun 1865 dengan hipotesis ini bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet. Hipotesis ini merupakan penggabungan teori kelistrikan dan kemagnetan yang dikemukakan Hans Christian Oersted pada tahun 1777 sampai dengan 1851, Michael Faraday pada tahun 1791 sampai dengan 1867, dan André Marie Ampère pada tahun 1775 sampai dengan 1836. Medan listrik dihasilkan dari sebuah muatan listrik, sedangkan medan magnet dihasilkan oleh perubahan medan listrik, sehingga ketika muatan berosilasi dihasilkan perubahan medan listrik dan medan magnet. Jika proses ini berulang secara terus-menerus, maka medan listrik dan medan magnet yang arahnya tegak lurus akan merambat membentuk gelombang elektromagnetik. Jadi bentuk sederhana persamaan medan listrik dan medan magnet dari gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan menggunakan fungsi sinusoida. Misalnya, E sama dengan E max sin dalam kurung omega t plus minus kx. B sama dengan B max sin dalam kurung omega t plus minus kx. Dan untuk secara teori, V sama dengan 1 per akar epsilon 0 kali epsilon 0. Untuk laju gelombang persamaan, F sama dengan 1 per akar omega kali epsilon. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik memiliki rentan frekuensi yang sangat lebar. Urutan rentan frekuensi atau panjang gelombang elektromagnetik ini disebut spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh berbagai sumber, misalnya sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi. Demikian juga energinya, energi radiasi yang berasal dari peluru radioaktif. William Herschel pada tahun 1738 sampai 1822 pada tahun 1800 melakukan eksperimen untuk menemukan perubahan suhu pada setiap warna yang dihasilkan dari penguraian cahaya matahari melalui prisma kaca. Herschel menemukan cahaya yang tidak terlihat dari samping cahaya merah memiliki perubahan suhu tertinggi. Berdasarkan Herschel menyimpulkan keberadaan sinar inframerah dari penguraian sinar matahari oleh prisma kaca. Rapat energi gelombang elektromagnetik U sama dengan energi per volume sama dengan 1 per 2 omega 0 E pangkat 2 plus 1 2 epsilon 0. Materi yang terakhir yaitu sinar X dapat direalisasi
kedua yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet banyak terdapat pada sinar matahari sekitar 10%. Spektrum yang dihasilkan dari cahaya matahari adalah ultraviolet. Selain itu, sinar laser juga digunakan dalam bidang kedokteran seperti untuk menghancurkan batu ginjal, empedu, atau tumor. Yang keempat yaitu inframerah. Sinar inframerah selain digunakan pada remote control juga digunakan pada alat pendeteksi suhu tanpa harus menyentuh orang yang diukur suhunya. Termometer inframerah menjadi sangat populer ketika masa COVID pandemi. Termometer inframerah cukup diarahkan pada jarak tertentu. Radiasi inframerah yang dipancarkan seseorang akan dikumpulkan oleh lensa yang disebut termofil, kemudian diolah menjadi data digital dan ditampilkan pada layar sebagai suhu yang terbaca. Yang kedua yaitu radar, Radio Detection and Ranging yang disebut radar, merupakan salah satu aplikasi gelombang mikro yang pada umumnya digunakan untuk mengukur jarak, sudut, dan kecepatan objek. Yang keenam yaitu gelombang radio. Gelombang radio selain digunakan sebagai media komunikasi juga dimanfaatkan dalam teleskop radio. Weber membuat teleskop radio pertama yang digunakan untuk mengamati menunjukkan intensitas dengan panjang gelombang berbeda. Teleskop radio sebagai teleskop radar dan ada juga teleskop yang terkenal yang mengorbit bumi diluncurkan pada tahun 1990 yaitu teleskop Hubble. Teleskop ini juga dapat menganalisis spektrum cahaya untuk mendapatkan informasi suhu, komposisi, dan jarak dari sebuah bintang dan galaksi. Jadi, kesimpulan dari materi gelombang elektromagnetik adalah gelombang energi yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, dapat merambat tanpa media, dan memiliki spektrum luas dari gelombang radio hingga sinar gamma. Dengan setiap jenis memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Gelombang ini dihasilkan dari perubahan medan listrik dan medan magnet yang saling menginduksi serta merupakan bagian fundamental dari fisika yang dimanfaatkan dalam berbagai teknologi.